Hai Beng, selamat petang. Halo, selamat petang. Halo. Saya wakil si Erik lah. Ngamla itu Beng. Si Fred pun Nggak, saya jemput sebenarnya, tapi dia tidak dapat sama-sama. ayo, nggak ada siapa punya lah, siapa punya uh, kamera. Iya, ngamla itu Beng. Jadi ya sekarang jam 7.35 kita mau ya belajar untuk penata layanan. Kita mempraktikkan penata layanan. Jadi ya siapa yang bersedia untuk pimpin itu? Batch 3 itu. Batch 3, 3 orang saja ini. 4. Semua batch 3 yang sudah masuk pula ini. Oke, siapa yang tawarkan diri ya memimpin? Hello, batch 3. Ya, belum belum tuh Beng kali. Itulah saya sudah kasih maklum itu. 7.35 kita akan mulai sebab ya kan sekarang ini kalau Google Meet dia terhad 1 jam saja Pak. Ayo, siapa yang pimpin? Ya, ya Beng. Oke, ngamla itu Sonson. Terima kasih sebab tawarkan diri. Oke, dipersilakan saja Sonson. Kita tunggu ya. Tahu ada yang sementara kau bersiap ada 3 menit lah, Boh. Tidak terlalu lama juga kita malam ini, petang ini. Baik. Siap sudah, siap sudah. Sudah saya bersedia. Oke, 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 oke. Kalau begitu Sonson atur saja. Oke, oke. Oke, oke. Oke, Sonson, pimpin sajalah Sonson. Kita mulai saja. Oke. Shalom dan selamat malam semua rekan-rekan VTT. Lama tidak jumpa. Jadi sebelum kita mulakan kita punya persekutuan VTT malam ini, saya mau bawa kita semua dalam doa permulaan. Oke, mari kita semua tunduk kepala dan berdoa.
Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga Tuhan, yang kami puji dan sembah. Kami sangat bersyukur karena pada malam ini Engkau telah masih memberikan kami kesempatan untuk hidup dan kesempatan untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Jika Tuhan, Engkau berkatilah orang-orang yang ada di sini Tuhan, biarlah kami semua mendapatkan hari yang esok yang lebih baik Tuhan, berbanding hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dan berkat yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Allah itu sungguh pemurah. Jadi mari saya mau membawa kita semua untuk menyanyi dan sambil memuji Tuhan dalam lagu Segala Puji Syukur. Syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji, disembah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang adalah waktu untuk pembacaan firman Tuhan. Saya akan membacakan dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita memulakan renungan kita, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan,
Nolong hidupku. ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekarang adalah ruang pertemuan, jadi saya akan mempersilahkan kepada Pendeta Matrin. Oke, selamat petang semua. Puji Tuhan karena ya untuk hari ini kita ada kesempatan untuk bersekutu bersama meskipun hanya secara online. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas sehingga kita masih dapat bersama-sama bersekutu bersama di depan Tuhan. Jadi sebelum kita mendengar pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan karena berkat-Mu sangat luar biasa di dalam hidup kami. Walaupun ada banyak cabaran yang kami lalui di dalam kehidupan kami, tetapi Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu untuk menggenggam, menjaga, memelihara dan melindungi kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk petang ini karena kami ada kesempatan untuk mendengar sabda-Mu. Dan mohon supaya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan berbicara di dalam setiap pribadi kami, sehingga kami dapat mengerti apakah misi firman Tuhan yang kami dengar sebentar ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk petang ini saya akan membaca ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Dan saya akan membaca di dalam terjemahan baru ataupun bahasa Indonesia. Saya akan mulakan pembacaan ayat firman Tuhan ini. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Inilah pembacaan ayat firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap kita, baik yang bekerja maupun yang masih meneruskan perjuangan di dalam pembelajaran, ada banyak cabaran yang akan dialami. Ada banyak hal yang akan dilalui. Dan kita tidak akan terlepas daripada semua ini. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan sentiasa menolong kita, memampukan kita untuk berhadapan dengan cabaran yang ada. Sebab itu untuk petang ini saya akan mengungsikan satu tema khusus, yaitu bijaksanalah. Sekali lagi tema yang saya mau kongsikan adalah bijaksanalah. Nah, kita tahu bahwa surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan ini adalah salah satu jemaat yang telah menerima surat yang ditulis ya ataupun yang dinyatakan di dalam kitab Wahyu, kitab Wahyu, di mana jemaat Efesus semakin hari semakin kehilangan kasih yang semula. Ya, ada banyak pekerjaan Tuhan yang sudah berlaku kepada jemaat di situ, tetapi semakin hari mereka semakin menjauh daripada Tuhan, ataupun seperti yang saya katakan tadi, kasih Allah yang semula itu semakin hilang di dalam kehidupan mereka. Dan saya kira cabaran yang dilalui oleh jemaat Tuhan di Efesus ini, macam saya katakan tadi, ini kita lalui bersama. Nah, melalui tema ini ada 3 hal ataupun 3 message utama ataupun poin utama yang saya mau kongsikan. Poin yang pertama itu adalah yang tertulis di dalam ayat yang ke-15, di mana untuk kita hidup sebagai orang ataupun anak-anak yang bijaksana, jadi tindakan kita adalah sentiasa berwaspada
kita harus sentiasa berwaspada. Jadi ini adalah satu tindakan yang bijak. Di mana saja kita berada, kita berwaspada dengan banyak godaan-godaan yang coba menarik perhatian kita. Kalau yang sekolah, kalau ketika di alam persekolahan, nah memang banyak cabaran. Sama ada engkau belajarkah, ataupun tidurkah, atau melayani media-media sosial. Itu cabaran. Demikian juga bagi yang sedang bekerja, ada banyak tarikan di sana. Sama ada ketika Anda bekerja, apakah Anda masih berdoa kepada Tuhan, ataupun Anda sudah lupa Tuhan. Sehingga banyak cobaan yang akan datang. Kalau para wanita, tarikan yang paling mencabar itu adalah banyak yang akan berusaha untuk menggoda Anda, mau tarik perhatian. Karena harus kita ingat, di dalam kebiasaan atau orang-orang Islam, satu orang yang jatuh itu, kalau perempuan jatuh, maka ada pahala yang sedang menanti oleh lelaki. Jadi itu adalah satu cabaran. Jadi bagaimana berhadapan semua ini sebagai anak-anak Tuhan yang bijaksana, maka harus sentiasa berwaspada. Sentiasa berwaspada di dalam melihat ataupun melalui isu-isu ataupun keadaan yang sedang berlaku itu. Jangan kehilangan kasih yang semula daripada Tuhan. Jangan karena tarikan-tarikan seperti apa yang saya bagi contoh tadi akan membuatkan kita akan kehilangan kasih Allah yang semula itu. Itu poin yang pertama yang saya mau share dengan anak-anak Tuhan semua. Saya kira selain daripada contoh-contoh yang sudah saya berikan ini, ada banyak contoh lagi yang akan muncul yang kita perlu berwaspada. Misalnya, tadi sudah ada contoh di dalam hal hubungan, di dalam pekerjaan. Kemudian, contoh yang kedua yang saya mau ambil adalah kepada yang sedang belajar nanti keluar result kita, ataupun result kamu, maka ya banyak tawaran-tawaran yang akan diterima. Apalagi kalau keputusannya sangat bagus. Ikut temudugah yang diiklankan. Dan pasti ada tawaran-tawaran. Saya masih ingat, saya punya pengalaman secara pribadi. Sesudah saya STPM, saya ikut satu temuduga. Temuduga sebagai polis di IPD Kudat. Dan pada waktu itulah saya memang datang, satu untuk ambil pengalaman, dan kedua memang minat ada. Tetapi oleh karena dalam keadaan fisikal yang agak terbatas dan tidaklah seperti orang-orang lain, maka memang sangat sukar untuk melepaskan daripada tapisan itu. Tetapi ada tawaran yang tersedia. Saya boleh melepasinya sekiranya saya harus tinggalkan kasih yang semula itu. Itu pengalaman yang pertama. Pengalaman yang kedua saya lalui ketika saya isi borang. Ini juga polis, tetapi ini lebih tinggi dia punya tanggung jawab itu sebagai inspektur. Itu di IPD ataupun ini di pejabat polis daerah Kota Morudo Kalau ini. Saya masih ingat nama sarjan pada waktu itu ialah Inspektur Ismail. Jadi ketika itu memang kalau dari sudut kelayakan memang tinggi juga layak, karena untuk inspektur tidak terlalu menuntut untuk ketinggian fisikal itu. Hanya dia tuntut STPM, dan memang saya melepasi daripada tapisan itu. Ada apabila sampai waktunya 2 bulan, saya dipanggil oleh inspektur ini. Saya dipanggil dan sekali lagi dia kata begini dengan saya, kamu sebenarnya layak untuk ini. Tetapi hanya ini satu masalah. Sekali saya tengok apa yang dia tunjuk sama saya, itu adalah agama. Tapi saya terus katakan dengan inspektur ini, saya kata terima kasih Tuhan. Saya kata dengan dia, saya tidak akan tinggalkan iman saya dan saya keluar. Jadi itu saya punya pengalaman secara pribadi ya. Jadi banyak lagi lah contoh. Pasti
akan kita alami. Jadi harus sentiasa berwaspada. Yang masih bujang juga, kayak banyak cabaran. Jadi sentiasa berwaspada, banyak godaan, banyak tarikan di sana. Oke, itu perkara yang pertama yang saya mau kongsikan. Perkara yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan yang bijaksana, kita perlu mengurus waktu dengan baik. Itu di dalam ayat 16. Baca ayat 16 ini, saya ulang. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus mengurus waktu kita dengan baik. Baik sebagai seorang pelajar ataupun yang bekerja, memang kita tidak akan terpisah dengan waktu. Jadi kita harus urus itu dengan sebaik mungkin. Ini bukan daripada pakar motivasi ya, tetapi ini tertulis di dalam ayat firman Tuhan ini. Perlu urus masa dengan baik, karena ternyata selalu tanggapan orang harap hari esok itu adalah hari yang lebih baik. Tetapi berdasarkan daripada ayat firman Tuhan ini bukan seperti itu. Dikatakan di sini bahwa pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari ini, besok, lusa dan seterusnya. Bukan kita tidak akan kita tidak ada harapan bahwa hari-hari itu adalah hari yang baik. Jelas ini. Tetapi yang berlaku adalah hari-hari yang jahat. Maka oleh karena hari-hari yang jahat ini, maka kita perlu urus waktu kita dengan sebaik mungkin. Supaya waktu ataupun hari-hari yang jahat ini tidak ada peluang untuk merebut tempat Kristus di dalam hidup kita. Oke? Itu harus kita pergunakan waktu kita. Kita urus masa kita. Yang belajar ya harus urus dengan baik. Masa belajar, masa untuk belajar. Masa untuk bercerita dengan kawan-kawan bercerita. Masa untuk sharing, masa untuk beribadah, dan macam-macam lagi kegiatan sebagai seorang pelajar. Demikian juga yang bekerja. Urus waktu itu. Tidak ada istilah, ya selalu ini sangat populer juga. Kau boleh datang di dalam persekutuan kah? Kira-kira pertanyaan seperti itu. Nanti saya tengok kalau ada masa. Kalau ada masa istilah itu. Bagi saya secara pribadi, selagi kita hidup di dunia ini, masa itu tetap ada. Tidak ada istilah kalau ada masa. Setiap masa itu ada. Cuma bagaimana kita urus masa ini dengan sebaik mungkin. Kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Yang bekerja, bekerjalah sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh majikan. Karena bukan semua orang akan mengalami seperti apa yang Anda alami sebagai pekerja. Kalau Anda diminta untuk bekerja 8 jam, bekerjalah 8 jam. Oke, 8 jam dengan sebaik mungkin. Tidak ada komprominya kekristenan kita. Malahan Alkitab mencatatkan bahwa kita ini harus menjadi terang dan garam dunia. Kitalah yang akan menjadi agen transformasi. Kita yang akan menjadi teladan. Karena Alkitab ini melebihi daripada pendidikan moral. Alkitab itu adalah bercakap tentang keselamatan kita. Oke, jadi ya, mari kita urus waktu kita dengan sebaik mungkin. Karena Tuhan telah memberikan kita keistimewaan berbanding daripada ciptaan-ciptaannya yang lain. Maka kita harus bijaksana seperti ular, tulus seperti merpati. Perkara yang ketiga yang saya mau kongsi di dalam firman Tuhan ini adalah yang tertulis di dalam ayat 17, mengerti kehendak Allah. Dan ini memang bukan satu perkara yang mudah. Bagaimana kita coba mengerti kehendak Allah? Dapatkah kita peroleh itu dengan hanya sekedar kita mendengar saja? Mengerti tentang kehendak Allah ini perlu kita ada komitmen di hadapan Tuhan. Kita ada masa untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mau bercakap-cakap dengan Tuhan. Melalui doa kita, melalui pembacaan firman Tuhan kita, melalui renungan kita secara pribadi. Karena kita mau mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Banyak hal yang kita tidak akan dapat jangkau. Apa yang Tuhan lakukan di dalam diri kita semua. Barulah kita sadar, oh ternyata Tuhan ini luar biasa. Kira-kira seperti itu. Kalau bercakap tentang ini ada banyak kesaksian secara pribadi ya. Saya satu kesaksian secara pribadi. Saya tidak pernah memikirkan pun. Saya tidak pernah memikirkan bahwa saya akan menjadi pekerja sepenuh masa Pisces. Saya belajar waktu 2007 karena
disebabkan masalah yang terjadi di dalam jemaat kami. Tetapi baru hari ini saya sadar, ternyata Tuhan punya pekerjaan sangat-sangat luar biasa. Apalagi kalau ya kita mempunyai masa untuk merenungkan itu. Karena kalau kita tidak ada masa untuk koreksi diri kita tidak akan tahu itu. Wah, luar biasa pekerjaan Tuhan. Oke. Bahkan kata di dalam lagu itu, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Iya benar, indah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saya ulang poin ini. Yang pertama itu di dalam ayat yang ke-15, kita sebagai orang-orang yang bijaksana di dalam ayat 15 itu, dan ini adalah satu kesimpulan daripada perkongsian firman Tuhan ini, kita harus sentiasa berwaspada. Yang kedua di dalam ayat 16 itu, kita harus urus waktu kita dengan baik. Yang ketiga itu adalah kita mengerti kehendak Allah melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, dan melalui masa kita untuk mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Jadi sampai sini yang saya boleh kongsikan. Semoga melalui perkongsian firman Tuhan ini bukan menghakimi kita, tetapi ini akan menjadi satu obor di dalam kehidupan kita, baik sebagai pelajar maupun sebagai yang bekerja kepada majikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus berdoa. Secara umum kita akan mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan aminkan doa ini. Mari kita berdoa. Oh haleluya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan lewat daripada firman-Mu yang sudah kami dengar sebentar tadi. Dan firman-Mu itu memperingatkan kepada kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang telah dicipta melebihi daripada ciptaan-ciptaan yang lain, di mana kami ini diberi pikiran yang sehat. Kami ini diberi suatu kesempatan yang boleh membuatkan kami untuk merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau mengajar kami Tuhan, bagaimana seharusnya kami hidup yang sentiasa mengerti kehendak Tuhan. Engkau mengajar kami Tuhan, bagaimana seharusnya kami mengurus waktu yang ada. Karena selama ini Tuhan kami berpikir bahwa hari-hari yang akan datang ini adalah hari yang baik. Tetapi firman-Mu mengatakan bahwa hari-hari yang mendatang ini adalah hari-hari yang jahat. Oleh sebab itu Tuhan kami mohon campur tangan daripada Engkau, supaya setiap kami baik yang belajar ataupun yang bekerja, supaya kami semua dapat melalui hari-hari yang jahat ini dengan kekuatan daripada Tuhan, sehingga kami tidak jatuh. Kami tidak akan meninggalkan kasih Allah yang semula itu di dalam hidup kami. Bapa di sorga, walaupun kami dipisahkan oleh jarak ataupun tempat, tetapi Engkau sentiasa mempersatukan kami. Maka kami mau bersatu di dalam doa pada malam ini Tuhan, supaya setiap kami ini yang hadir di dalam persekutuan, walaupun hanya secara online, ataupun yang tidak sempat bersama-sama dengan kami, sekiranya ada di antara kami yang tidak sehat, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan kesembuhan, kelegaan, kekuatan. Karena Engkau adalah dokter yang luar biasa, tabib yang luar biasa, yang boleh memberikan kesembuhan secara luar biasa. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami mau bersatu di dalam doa. Bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang bergumul di dalam hal hubungan antara lawan sejenis, Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Supaya di saat di dalam pencarian untuk pasangan hidup, baik di pihak perempuan ataupun pihak lelaki, biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu akan meletakkan les yang utama adalah mereka ini adalah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keadaan para pelajar dan juga untuk yang bekerja ini. Supaya Engkau sendirilah yang akan memberikan keteguhan hati mereka. Yang belajar dan terus belajar, yang bekerja terus bekerja dengan rajin, sesuai dengan pimpinan Tuhan. Pasti apa saja yang mereka tabur ini, mereka akan menuai hasilnya yang baik. Oh terima kasih. Bapa, masih banyak hal yang belum kami doakan.
Tetapi kami tahu Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, yang dapat melihat apa sahaja yang kami inginkan, yang kami harapkan. Oleh sebab itu Tuhan, semua seruan doa ini kami serahkan, kami letakkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya kembalikan kepada Sonson. Oke. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan, renungan yang diberikan tadi. Juga marilah kita semua jemaat yang hadir, kita sama-sama menyambut firman Tuhan seperti tadi, sambil menyanyikan lagu Ku Tetap Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Jemaat yang dikasihi, saya akan membuat kita dalam doa berkat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kami sepanjang hari ini. Kami semua masih dapat berkumpul dan menyembah-Mu bersama-sama pada malam ini, Tuhan. Tuhan, kami mohon agar Engkau memberkati setiap daripada kami yang hadir pada hari ini. Kami memohon padamu, Tuhan, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu ke atas kami. Kami juga memohon padamu, Tuhan, agar Engkau melindungi kami dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Dan kami memohon Tuhan, agar kekuatan dalam hidup kami, serta hikmah untuk menghadapi segala cabaran, sentiasa dicukupi dan sentiasa dapat menampung segala masalah dan juga kesusahan yang dihadapi oleh setiap oleh kami Tuhan. Semoga damai sejahtera dan kasih Tuhan sentiasa bersama kami. Amin. Oke, terima kasih Sonson karena sudah pimpin kita. Dengan ini, tamatlah persekutuan kita. Ya, terima kasih Sonson sudah pimpin kita di dalam doa penutup. Oke, boleh buka kak kamu punya kamera nih? Yang boleh buka lah. Ada yang boleh buka? Woi. Wah. Sam. Gue makin sehat tuh saya nampak. Oke, siapa lagi nih?
tolong buka. Sam, makanan sampul itu. Ayo masuk lagi. Come on, buka kamu punya kamera yang dapat buka lah. Oke, mau ambil gambar ini. Ben macam mau buka Ben, mau gambar belum boleh tuh. Nggak ada kamera aku pinjam laptop kawan saya ini. Sama. Bella, Beng wajib buka. Nggak ada. Tiba-tiba. Nggak apa, profil picture aku cukup sudah. Begitulah itu muka aku. woi, Selo, Tidak lain tidak bukan. batch 4 hanya satu orang nih. Ayo mati si Bella. Batch 4 satu orang saja tahu. Ayo 2 orang, si Bibi sama si Selo. Ya. Batch 3 yang batch 1 Eh, orang. Yang terima kasih. Wah, oh sama-sama. bilang mandi kamu bilang. Barbio lagi sekarang. Oke, yang lain dapat buka kan? Tidak. Kalau tidak apa juga. Apa kabar? Tidak apa. Oh, yuk. Oke. Jadi ada mikrofon di situ. Ada itu. Oke, Cigu. Oke, bagus. Semua sehat kah? Lihat. Oke. Sam, Sehat berhabis. patutlah. Kan pecinta di handsome sudah bilang semakin handsome. Oke, Silo. Apa kabar? Dapat buka kah? Kalau si Bibi kompo lah hari-hari boleh nampak. Oke, Silo kalau baik. Harap ya dalam keadaan baik. Si Manoy sama si Ikut demo dia. Bibi ini memang selalu boleh nampak. Oke, Asian macam mana? Oke kah? SDPM. Alhamdulillah juga kah? Oh ya kan? Bella. Oke kah? Sekejap lagi kena jumpa Oke, kah? Cigu. Iya, syukur. Si Beng-Beng ini si Sunset pun lah, sekejap lagi kena jumpa. Uy. Tayang lah buka sila, ada sudah terus tadi. tutup. Oh, saya ini baru siap dari conference Bene. Ya mau Yang final 2 hari sudah lalu. kita mau berpisah sudah lama sudah tuh masa. Lagipun mungkin yang lain ada lagi pekerjaan kah? Ada tugas kamu kah? Saya ini mau bekerja. Yang kerja tahu lah besok kerja nggak, yang assignment itu bila tuh mantar itu kalau kamu. Oke. Jadi ya terima kasih untuk kebersamaan semua pada malam ini, walaupun ya ada hanya beberapa orang kita saja yang dapat bersama, tetapi ya puji Tuhan untuk kali ini kita masih sempat lagi. Nanti saya akan bagi maklum Malik kalau kita ada persekutuan. Harap semua anak-anak kami ini tidak stres ataupun macam rasa terganggu kah, sebab kita akan berusaha buat setiap bulan. Bolehkah? Oke juga. Ya, sampai masanya nanti kamu lagi bagi renungan, jangan risau. Ay, Cigu, janganlah. Janganlah, kenapa pula? Sheila pengalaman Nanti ajaran sesat tiba-tiba. terus mengejar. Tuan. Bada sudah cadangan tuh, si Sam bilang duluan. Yo, Oke lah. Oke, selamat malam semua. Oke, ambil gambar dulu. Buka. Oke, buka gambar. Kamu punya kamera. Coba ambil gambar, lupa sudah. Oke, sedia. Mau ambil gambar nih. Oke, sedia. Adi. 1,
2. Oke, one more lagi. Oke, 1, 2. Oke. Selamat berehat semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.